Pada bagian pertama sudah disebutkan ketika masyarakat awam menyebut-nyebut soal paugeran atau peraturan mengenai seorang raja, apakah itu mengikat anak turunnya? Tetapi kenapa dari sejak keturunan Sultan Agung Hanyokrokusumo pun paugeran itu tak bisa berjalan mulus? Apakah paugeran Sultan Agung masih relevan? Bukan hanya sekedar untuk masa kini, melainkan untuk anak cucunya sendiri pun pada waktu itu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres dan beda capres, kalau beda pilihan jangan baper. Memasuki zaman penerus Sultan Agung Hanyokrokusumo pada zaman Amangkurat I, Kerajaan Mataram dalam situasi yang genting. Raja harus menghadapi beberapa kali percobaan penggulingan kekuasaan. Sunan Amangkurat I atau Sunan Tegal Arum lahir pada 1618 atau mungkin 1619 dengan nama kecil Raden Mas Sayidin, putra dari Sultan Agung dan cicit dari Panembahan Senopati. Semasa menjadi putra mahkota, ia tersandung skandal perselingkuhan dengan istri seorang abdi dalam senior, yakni Tumenggung Wiroguno pada tahun 1637. Tumenggung Wiroguno sebagai bawahan justru yang harus disingkirkan. Amangkurat I yang merupakan raja baru mengirim Wiroguno ke daerah Tapal Kuda dengan kedok mengusir kerajaan Blambangan dari Jawa. Tujuan sebenarnya adalah untuk membunuh Wiroguno selagi jauh dari keluarga dan pendukungnya. Amangkurat I memerintahkan keluarganya dan yang terlibat dalam skandal itu dibunuh. Namun, adik kandung Amangkurat I, yakni Pangeran Alit, justru membela Wiroguno dalam kasus tersebut. Pangeran Alit memberontak dengan menyerang keraton Pleret. Serangan itu dapat ditumpas dan Pangeran Alit meski didukung para ulama yang tidak menyukai perilaku lalim sang raja, tewas terbunuh. Takut akan ancaman lebih lanjut dari para ulama yang mendukung Pangeran Alit, Amangkurat I memerintahkan pembantaian terhadap para ulama beserta keluarganya. Menurut laporan Riklop van Gun, sekitar 5.000 hingga 6.000 orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak dibantai. Banyak relasi lama Sultan Agung yang pernah mengabdi padanya juga ikut dibunuh. Keluarga dekatnya juga turut menjadi korban. Pada tahun 1659, Amangkurat I memerintahkan Pangeran Peke, ayah mertuanya, beserta keluarganya dibunuh. Hal ini disebabkan karena Pangeran Peke berani mengambil seorang gadis bernama Roro Hoyi yang hendak dijadikan sebagai selir raja, justru dinikahkan dengan Raden Mas Rahmat. Pangeran Purboyo, pamannya, hampir menjadi korban pembunuhan jika tak diselamatkan oleh ibu dari Amangkurat I. Pada pertengahan 1670-an, ketidakpuasan para pejabat Mataram terhadap raja berubah menjadi pemberontakan terbuka. Dimulai dari Jawa Timur, Raden Mas Rahmat bersekongkol dengan Panembahan Romo dari Klaten yang mengusulkan siasat di mana putra mahkota membiayai menantu Romo, Trunojoyo, untuk dimulai pemberontakan di Jawa Timur. Raden Trunojoyo, seorang pangeran dari Madura, memimpin pemberontakan yang didukung para pejuang dari Kesultanan Goa. Dipimpin Karaeng Galesong, salah satu putra Sultan Hasanuddin, yang merebut keraton Pleret pada pertengahan 1677. Konflik susulan terjadi antara Trunojoyo dan Raden Mas Rahmat, menyebabkan Trunojoyo tidak menyerahkan kekuasaan kepadanya.
seperti yang direncanakan sebelumnya. Trunojoyo bahkan menjarah Pleret. Mas Rahmat yang tidak bisa mengendalikan Trunojoyo akhirnya berada di pihak ayahnya. Amangkurat I melarikan diri ke pantai utara Jawa bersama putra sulungnya untuk meminta perlindungan VOC, meninggalkan putra bungsunya Pangeran Puger di Mataram. Pangeran Puger dalam kendali pengadilan yang lemah segera memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut kembali kekuasaan Mataram. Pangeran Puger kemudian naik tahta di Pleret dengan gelar Susuhunan ing Ngalogo. Hal itu menunjukkan apa? Paugeran katakan dari Sultan Agung hanya efektif berlaku untuk dirinya. Setelah Raja mangkat, paugeran berganti. Siapa yang berkuasa, itu yang menentukan paugeran. Sementara sabda raja adalah paugeran itu. Sebagaimana dalam politik modern, sejarah milik pemenang. Kebenaran adalah milik pemenang atau penguasa. Karena ia bisa memiliki peranan penting dalam membuat undang-undang. Sementara itu yang bernama keraton atau kerajaan tidak pernah sepi dari intrik, pemberontakan, atau perebutan kekuasaan. Yang muncul sangat khas, klaim dan bullying, mendaku yang paling sah, kemudian memperhinakan lian, kemudian disingkirkan. Coba renungkan apa yang terjadi dalam konflik Kasunanan Surakarta di zaman Jokowi Presiden ini. Bahkan sudah berlangsung selama 18 tahun. Semuanya bertumpu pada pergantian raja, dan soal pergantian raja ceritanya selalu klasik. Karena raja beristri lebih dari satu, anak dari istri yang satu dan lainnya belum tentu dalam kesepakatan yang sama. Jangankan pada generasi berikutnya, pada anak-anaknya sendiri pun. Di Kasunanan Surakarta misalnya, raja mengangkat sendiri putra mahkota, tetapi lembaga Dewan Adat sebagai kekuasaan yang sama tingginya dengan raja sudah menetapkan putra mahkota dari istri raja yang satunya lagi. Di mana itu paugeran Sultan Agung? Mari simak sambungannya.